Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi tentang pelepasan varietas tanaman untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pemulihan tanaman yang diampu oleh Dr. Liberty Haidir, SPMSI. Untuk anggotanya sendiri ada saya, Muhammad Zinuddin Maidanustian dengan NIM 12070606042, dengan Muhammad Arik Rana Dipaja dengan NIM 12070600044. Mungkin langsung aja ke next slide. Pertama kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Ada pendahuluan dari pelepasan varietas. Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemulihan di dalam negeri dan atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan. Pelepasan varietas ini sangat penting karena bila kita ingin menyebarluaskan suatu varietas, harus dilakukan pelepasan varietas terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, khususnya pada pasal 12 yang mengatur tentang pelepasan varietas secara rinci. Pasal 12 menyebutkan yang pertama, varietas hasil pemulihan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan perlu dilepas terlebih dahulu oleh pemerintah. Dan yang kedua, varietas hasil pemulihan atau introduksi yang belum dilepas dilarang diedarkan. Lalu di sini ada syarat pelepasan varietas. Syarat yang pertama yaitu untuk varietas yang akan dilepas harus diberikan silsilah, bahan asal, dan cara mendapatkannya. Untuk yang syarat yang kedua, metode seleksi yang digunakan harus disebutkan. Syarat yang ketiga, untuk varietas yang akan dilepas harus diadakan percobaan adaptasi. Yang keempat, percobaan adaptasi dilaksanakan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Yang kelima, rancangan di percobaan dan cara analisa data percobaan harus memenuhi kaidah statistik. Yang keenam, untuk varietas yang akan dilepas harus tersedia cukup benih. Lalu ke karakter yang diuji. Menurut Peraturan Pertanian Nomor 40, Permentan TP 010111/2017 tentang pelepasan varietas tanaman, Pasal 9 ayat 2, karakter sifat tanaman yang diuji meliputi yaitu yang pertama ada keunggulan produksi, keunggulan mutu hasil, yaitu yang ketiga ada tanggap pemupukan, toleransi terhadap hama dan penyakit utama, yang kelima ada umur, yang keenam ada ketahanan terhadap pengaruh buruk lingkungan, yang ketujuh memiliki keseragaman, kemantapan, dan dapat dibedakan dengan varietas yang telah dilepas. Lalu di sini ada prosedur varietas tanaman. Untuk prosedurnya sendiri ada 4 tahap. Yang pertama ada pendaftaran varietas tanaman, ada supervisi pengujian, ada permohonan pelepasan, dan penilaian oleh tim penilai dan pelepas varietas. Untuk pendaftaran varietas tanaman, pendaftaran pengujian calon varietas diajukan sebelum dilaksanakan pengujian secara tertulis oleh pengusul pelepasan varietas kepada Ketua TP2V Hortikultura dengan menampilkan proposal pengujian berupa hard copy atau soft copy, atau bisa juga dengan registrasi secara online melalui aplikasi menggunakan NIB. Lalu untuk supervisi pengujian calon varietas akan disupervisi oleh anggota TP2V. Lalu ada permohonan pelepasan, tahap yang ketiga yaitu permohonan pelepasan varietas diajukan secara tertulis kepada Menteri Pertanian melalui Ketua Badan Benih Nasional Permohonan. Pelepasan varietas tersebut harus dilampiri keterangan-keterangan mengenai hal-hal yang disebutkan dalam syarat pelepasan varietas, hasil percobaan dan deskripsi varietas. Deskripsi varietas ini meliputi sifat-sifat morfologi, fisiologi, agronomi, daya adaptasi, ketahanan terhadap hama penyakit, dan sifat-sifat yang dianggap perlu. Lalu yang terakhir yaitu ada penilaian oleh tim dan pelepas varietas. Setelah mendengarkan pendapat Ketua WBN, Menteri Pertanian dapat menyetujui atau menolak permohonan pelepasan varietas. Untuk hasilnya dari penilaian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu direkomendasikan, yaitu diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dilepas sebagai varietas unggul, atau bisa juga dievaluasi ulang, yaitu pengusul perlu memperbaiki penulisan, penyajian pengolahan data, atau menambahkan kelengkapan data atau informasi untuk selanjutnya. Apabila
telah memenuhi persyaratan diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dilepas sebagai varietas unggulan. Yang ketiga, bisa disidang ulang, pengusul perlu melakukan perbaikan dalam pengujian dan atau melengkapi data yang mendukung keunggulan. Selanjutnya baru sidang bisa dilanjutkan kembali. Lalu yang terakhir ada tidak direkomendasikan untuk dilepas sebagai varietas unggul dan tidak dapat diusulkan kembali. Untuk varietas yang memenuhi syarat diusulkan oleh Ketua BBN kepada Menteri Pertanian, untuk disiapkan perseparannya sebagai varietas baru, varietas yang disetujui oleh Menteri Pertanian untuk dibahas akan dituangkan dalam keputusan Menteri Pertanian Sekretariat TP2V mengirimkan keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas kepada pengusul dan menyebarluaskan informasi ke instansi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman di setiap provinsi. Mungkin boleh next. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Arik untuk prosedur pelepasan varietas tanaman melalui aplikasi. Oke, terima kasih Kang Zinedin. Saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya ini ada prosedur pelepasan varietas tanaman namun melalui aplikasi gitu, melalui online gitu. Nah, yang pertama si pengusul ini akan melakukan registrasi online terlebih dahulu menggunakan NIB. Kemudian ketika sudah berhasil lalu login ke aplikasi. Nah, di aplikasinya ini ada beberapa dokumen yang harus diisi gitu, yang diwajibkan diisi oleh si pengusul. Kemudian mengisi juga varietas dan foto varietasnya gitu. Jadi varietas apa yang ingin diusulkan gitu. Nah, itu harus ada fotonya. Kemudian ketika semua selesai, lalu akan mengirimkan pengajuan si pengusul ini. Kemudian hasilnya itu akan diverifikasi terlebih dahulu dokumennya itu oleh pusat PV-TPP. Nah, kalau dari pusat PV-TPP-nya sudah disetujui, kemudian diserahkan lagi ke Direktur Jenderal. Kemudian ketika di Direktur Jenderalnya pun sudah disetujui, kemudian dikembalikan lagi ke pusat PV-TPP untuk kemudian nanti diberitahukan kepada si pengusul bahwa apakah usulan pelepasan varietas tanaman ini disetujui atau tidaknya gitu. Ketika nanti disetujui akan mendapat notifikasi permohonan selesai dan cetak dokumen SK melalui aplikasinya gitu. Nah, ini mungkin ada contohnya ya, formulir yang harus diisi ketika si pengusul ingin mengajukan pelepasan varietas melalui aplikasi. Ada beberapa yang harus diisi gitu, seperti surat permohonan bermaterai, ada ringkasan laporan hasil pengujian, kemudian ada uji kebenarannya juga, ada rekomendasi tim penilai varietas, ada uji keunggulan varietasnya juga, dan yang terakhir ada surat pernyataan melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu. Nah, itu beberapa syarat dokumen atau formulir yang harus diisi oleh si pengusul. Nah, kemudian ada tahapan dan waktu proses pelepasan varietas. Ini ada 8 tahap. Yang pertama ini pemberitahuan dari BBN kepada calon pengusul bahwa sidang akan dilakukan. Nah, biasanya pemberitahuan ini sekitar 2 bulan sebelum diadakannya sidang. Jadi si pengusul pun bisa mempersiapkan gitu apa yang akan dijelaskan gitu. Kemudian yang kedua, usulan pelepasan varietas dari pengusul kepada BBN. Nah, ini 1 bulan sebelum pelaksanaan sidang biasanya. Nah, kemudian yang ketiga ada pemeriksaan administrasi di Sekretariat TP2V BBN. Nah, ini 10 hari sejak usulan tiba di sekretariat. Jadi ketika usulan yang 1 bulan sebelum sidang itu sudah diajukan, nah 10 hari setelah usulan tiba di sekretariat itu ada pemeriksaan administrasi. Nah, kemudian ada perbaikan administrasi usulan oleh pengusul. Itu biasanya 1 minggu untuk perbaikannya. Nah, kemudian ada sidang pelepasannya
sidang pelepasan ini tergantung antara 1 sampai 2 hari. Nah, kemudian setelah melaksanakan sidang, akan dikirimkan hasil sidang kepada si pengusul. Biasanya ini 7 hari setelah dilaksanakannya sidang. Nah, kemudian apabila ada perbaikan, dilakukanlah perbaikan di si pengusul. Di perbaikan ini 1 bulan sejak pemberitahuan dari BBN. Jadi untuk perbaikan-perbaikan diberi tenggat waktu sekitar 1 bulan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pemberitahuan hasil keputusan Mentan kepada pengusul. Nah, ini 5 hari kerja setelah SK diterima oleh sekretariat. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh. Yang pertama ini ada contoh data pemohon pengusul yang telah diterima oleh PT 2VI dan oleh sekretariat. Ada gambarnya terlihat di situ, ada tulisan approve ya, yang mana sudah disetujui gitu oleh PVT 2P. Nah, kemudian yang kedua ini ada contoh yang perlu dilakukan perbaikan gitu. Nah, itu diberitahu apa saja yang perlu diperbaiki gitu. Seperti yang digambar itu ada contoh perlunya diperbaiki pada foto morfologi. Nah, itu jadi mesti diperbaiki dulu gitu sebelum nanti pada akhirnya disahkan melalui SK gitu. Nah, kemudian ini ada data pengusul pelepasan varietas tanaman yang ditolak gitu. Jadi tadi mah ada tulisan approve, nah di sini ada tulisan status tuh ditolak gitu. Nah, itu mungkin contoh-contoh pelepasan dari hasil. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka yang kita gunakan untuk mencari bahan materi untuk dipresentasikan. Nah, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada Jinedin Mangga. Alhamdulillah, mungkin presentasi tentang pelepasan varietas tanaman mungkin telah selesai. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan atau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.